Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, beberapa pekan lalu saya pernah share file ini ke virtual class. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dari isi file ini, gitu, yang berjudul logika predikat dan kalimat kontor. Logika predikat itu merupakan pengembangan dari logika proposisi. Artinya logika proposisi itu memiliki batas. Di dalam logika predikat ini dikembangkan sehingga batasan yang dialami oleh logika proposisi dapat di-cover oleh logika predikat. Jadi di dalam logika proposisi gitu ya, asumsinya segala sesuatu informasi berisi fakta yang ada gitu ya. Jadi dalam maksud eh, jika kalimat itu menyatakan tidak gitu ya, itu belum tentu jadi negasi gitu ya. Kalau faktanya itu tidak, misalkan laki-laki tidak hamil gitu ya, itu tetap dinyatakan sebagai kalimat benar gitu ya, karena dilihat adalah faktanya dari suatu kalimat tersebut. Kalau dinyatakan sebagai laki-laki itu hamil gitu ya, maka itu adalah kalimat yang salah gitu atau negasi dari P. Nah, di dalam predikat gitu ya, ada beberapa asumsi gitu ya dari pernyataan ini gitu ya. Karena dalam predikat itu terdapat objek, yaitu beberapa aspek misalkan orang, rumah, angka, warna dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi gitu ya, misalkan ayah dari, teman dari, lebih banyak, lebih sedikit gitu, antara dan sebagainya gitu ya. Ini fungsi matematis gitu ya, yang biasanya dideskripsikan menjadi suatu kata gitu ya. Lalu logika predikat itu definisinya adalah logika yang digunakan untuk merepresentasikan masalah yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan proposisi. Gitu. Jadi di dalam logika proposisi gitu ya, ada batasan gitu ya, sehingga dapat dibantu dengan menggunakan logika predikat. Nah, contohnya apa? Misalkan di sini semua mahasiswa pasti pandai. Budi seorang mahasiswa, Budi pasti pandai. Nah, ini ada 3 kata ya, ada 3 kalimat. Gitu. Nah, di dalam logika proposisi ini susah untuk dalam mendefinisikannya gitu ya. Sulit untuk menyederhanakannya gitu ya. Kenapa? Karena di dalam kata tersebut gitu ya, ada suatu kata yang mana semua gitu ya. Semua ini tidak dapat didefinisikan dalam logika proposisi gitu ya. Nah, jika ingin dirubah menjadi logika proposisi gitu ya, mungkin kalimatnya akan menjadi jika Budi seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Budi seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai gitu ya. Nah, ini kalimat ini adalah suatu perumusan yang dilakukan dengan konsep modus ponens gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kata semua yang tadi ada di dalam kalimat itu gitu ya, itu tidak dapat didefinisikan oleh eh, logika proposisi gitu. Jadi logika predikat gitu ya adalah logika proposisi yang bersifat universal gitu ya, umum gitu ya. Makanya ada kata nanti semua, beberapa, sebagian dan lain-lain gitu ya. Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi, di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Lalu logika proposisi menganggap proposisi sederhana atau kalimat sebagai entitas tunggal, gitu. Jadi dalam proposisi, gitu ya, setiap kalimat itu disimbolkan atau dianggap sebagai entitas tunggal atau satu kesatuan. Sebaliknya, logika predikat membedakan subjek dan predikat dalam suatu kalimat. Gitu. Jadi ini dapat membantu kita dalam mendefinisikan suatu kalimat. Misalkan Ani makan apel, gitu ya. Jadi aktivitasnya apa? Itu makan. Nah, di sini ada objeknya. Objeknya apa? Ani dan apel, gitu ya. Jadi di dalam logika predikat ini dapat membantu kita, gitu ya. Lalu yang kedua 3 tambah 3, gitu ya. Nah, aktivitasnya apa? Plus atau tambah. Objeknya apa? Gitu ya. Objeknya 3 dan 3 gitu ya. Jadi suatu premis gitu ya, biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah objek dan juga ada predikatnya gitu ya. Objek itu adalah individu atau objek yang membuat keterangan
dari suatu kalimat. Nah, sedangkan predikat itu adalah kata kerja yang biasanya disimbolkan dalam suatu kalimat gitu. Nah, dalam bahasa juga kan penting ya. Dalam bahasa Inggris kan suatu kalimat gitu ya, atau bahasa Indonesia suatu kalimat dinyatakan adalah kalimat jika memiliki dua unsur gitu ya, subjek dan predikat. Kalau tidak ada dua unsur ini, maka tidak dapat dinyatakan sebagai kalimat gitu. Lalu dalam suatu proposisi predikat bisa berubah kata kerja gitu ya, yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi rumus umumnya adalah predikat itu atau kata kerja, kemudian individu satu atau objek satu, objek dua jika memang mengalami dua objek. Misalkan mobil berada dalam garasi. Nah, predikatnya apa? Di dalam gitu ya. Di dalam ini gitu ya dinyatakan sebagai predikat. Sedangkan mobil dan garasi itu dinyatakan sebagai mobil dan garasi dinyatakan sebagai objeknya gitu ya. Maka seperti ini. Lalu proposisi Hanif rajin belajar gitu ya. Rajin ini gitu ya dinyatakan sebagai suatu predikat gitu ya. Walaupun termasuk sifat gitu ya. Jadi ini tidak mutlak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya yang dibagi, tapi ini akan membantu kita gitu ya dalam menentukan mana objek dan mana predikatnya. Pintu terbuka gitu ya. Jadi ini buka, objeknya pintu. Lalu predikat dan kalimat berkuantor. Gitu ya. Jadi dalam suatu bahasa gitu ya, predikat menunjukkan pada bagian kalimat yang memberikan informasi tentang subjeknya gitu ya. Jadi di dalam sini juga ada beberapa contoh gitu ya, titik-titik-titik terbang ke bulan. Titik-titik lebih tebal dari kamus. Nah, kalimat ini belum utuh gitu ya, belum utuh menjadi suatu kalimat karena apa? Tidak ada subjeknya di sini. Ini yang tidak diketahui gitu ya. Nah, jadi kalimat tadi dapat dilengkapi dengan misalkan kita tambahkan kata buku ini gitu ya. Dengan menambahkan atau mensubstitusikan ke dalam kalimat tersebut gitu ya dengan kata buku ini gitu ya. Sehingga kalimat utuhnya akan menjadi buku ini lebih tebal dari kamus. Lalu ada atau jadi umumnya gitu biasanya suatu kalimat nanti dirubah menjadi suatu simbol gitu ya. Misalkan terbang ke bulan tadi disimbolkan menjadi P, lebih tebal dari kamus itu disimbolkan jadi Q. Ya. Sehingga kata kata yang tadi tidak diketahui itu gitu ya, dapat ditulis menjadi X gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi PX atau PY. Cara mengubah predikat menjadi suatu kalimat gitu ya. Jadi dalam suatu cara mengubah predikat menjadi kalimat dengan mensubstitusikan variabel tertentu gitu ya. Misalkan PX itu adalah X habis dibagi 5. Yang mana X disubstitusikan dengan 35, maka PX menjadi kalimat benar karena 35 habis dibagi 5 gitu ya. Jadi kata X ini adalah suatu apa namanya variabel independen gitu ya, variabel bebas yang ini akan dapat menghasilkan nilai atau jawaban dari suatu katanya atau suatu kalimatnya gitu ya. Contohnya sini kan ditambahkan 35 gitu ya. 35 habis dibagi 5. Itu dinyatakan sebagai benar gitu karena jika dioperasikan itu benar. Atau cara lainnya adalah dengan menambah kuantor pada kalimat. Kuantor itu maksudnya adalah apa gitu ya? Kuantor itu adalah suatu kata gitu ya. Suatu kata yang berisi misalkan beberapa, semua gitu ya. Nah, kata-kata lain ini menunjukkan sebagai banyaknya elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Seperti itu. Lalu fungsi pernyataan. Suatu fungsi pernyataan adalah suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan diberikan secara eksplisit atau implisit. Fungsi pernyataan merupakan suatu kalimat terbuka yang ditulis sebagai PX yang bersifat bahwa PA bernilai benar atau salah. Seperti itu. Lalu contohnya misalkan di sini PX sama dengan 1 plus X lebih dari 5. Nah, kata X ini gitu ya dapat nanti didefinisikan gitu ya. Di sini diketahui A himpunan bilangan asli gitu ya. Nah, jadi kalau diketahui sini gitu ya dengan kalimat yang sama, jika
A-nya himpunan bilangan asli, maka X-nya dapat didefinisikan sebagai 5, 6, 7, dan seterusnya. Gitu. Karena jika 1, 2, 3, 4, maka ini akan menjadi salah. Seperti itu. Nah, ini ada lagi X plus 3 min 1. Gitu ya. Jadi, apa nih nilainya? Gitu ya. Berarti nilainya adalah 1, tidak ada ya. Karena bilangan asli gitu ya. Jadi, 0 pun gitu ya, ketika ini 0 gitu tidak bisa mendefinisikan, berarti emang dari awal ini tidak dapat diketahui persamaannya. Nah, misalkan ini dirubah menjadi lebih dari, nah ini banyak gitu ya. Jadi dari 1 sampai tidak terhingga gitu dapat dinyatakan benar. Dari contoh ini gitu ya, terlihat bahwa fungsi pernyataan Px yang didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar untuk semua anggota semesta pembicaraan. Beberapa anggota semesta pembicaraan atau tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi. Gitu. Jadi ada tiga kondisi gitu ya. Benar untuk semua anggota semesta, gitu ya. Jadi anggota semestanya itu benar. Misalkan kayak C ini, gitu ya. Semua anggota semestanya ini benar dalam mendefinisikan suatu kalimatnya. Atau beberapa anggota semesta pembicaraan, gitu ya. Itu bisa dinyatakan benar. Seperti contoh yang di A. Gitu. Atau sama sekali tidak ada anggota semesta yang bicara memenuhinya, gitu. Itu seperti diwakili oleh poin B. Seperti itu. Lalu ada dua jenis untuk kuantor, gitu ya. Jadi ada kuantor umum dan kuantor khusus. Yang mana kuantor umum itu universal, kuantor khusus itu esensial. Nah, umumnya kuantor umum itu disimbolkan sebagai A terbalik, gitu ya. Yang biasa dibaca itu adalah untuk semua atau untuk setiap, gitu ya. Jadi kalimat ini dapat mewakili dari simbol kuantor umum atau universal itu sendiri, gitu ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya, gitu. Jadi ini dapat menyatakan dari suatu pernyataan itu. Jika Px adalah fungsi proposisi pada suatu himpunan A, gitu, himpunan A adalah semesta pembicaraan, maka untuk semua X gitu ya, atau untuk setiap X di elemen A, gitu, maka Px merupakan pernyataan bla bla bla, gitu. Jadi kita harus tetap melihat ini bentuknya ini apa, seperti itu. Jadi artinya semua gitu ya, semua X ini merupakan anggota dari A. Nah, A-nya itu nanti bisa didefinisikan gitu ya. Apa misalkan tadi himpunan bilangan asli gitu ya, atau bilangan ganjil dan sebagainya. Lalu ini ada contoh, misalkan Px X tidak kekal gitu ya. Mana P manusia sama dengan manusia tidak kekal. Gitu. Jadi ketika X dimasukkan manusia, maka kalimatnya juga akan menyesuaikan. Maka notasinya akan menjadi setiap X gitu di dalam Px gitu ya, yang mana anggotanya itu adalah manusia, maka Px adalah semua manusia tidak kekal atau benar gitu. Jadi ini hanya untuk membantu, ini notasi ini gitu ya, untuk membantu mendefinisikannya gitu ya, mendefinisikan ini. Perhatikan bahwa Px merupakan kalimat terbuka, tidak mempunyai nilai kebenaran gitu ya. Jadi Px ini gitu ya, ini kalimat terbuka nih. Jadi nggak ada benar salahnya gitu karena ada X-nya di sini. Nah, X ini harus didefinisikan dulu apa. Tetapi dengan apa namanya? Universal X gitu ya. Px merupakan pernyataan mempunyai nilai benar atau salah tapi tidak kedua-duanya gitu. Jadi dengan bantuan ini kita dapat mendefinisikan bahwa ini benar ataupun salah. Pernyataan universal X, Px bernilai benar jika Px benar untuk semua Px dalam semesta dan bernilai salah jika ada X yang menyebutkan Px salah. Oke. Lalu ini ada yang kedua itu kuantor khusus, kuantor eksistensial. Gitu ya. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu objek atau lebih dari mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Yang disimbolkan itu E kapital terbalik. Gitu ya. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah ada atau untuk beberapa terus paling sedikit satu gitu ya. Jadi ini masih mewakili dari suatu kalimat gitu ya. Jadi sebagian gitu ini termasuk dari kuantor khusus ini gitu. Jika Px adalah fungsi pernyataan pada himpunan tertentu A, gitu himpunan A adalah semesta bicara, maka
eh, kuantor eksistensial X anggota dari A, yang mana PX gitu, bla 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 bla. Jadi bacanya bisa jadi ada X elemen A sedemikian hingga PX merupakan pernyataan titik-titik-titik gitu ya. Gitu. Jadi ada banyak nih kata yang menurunkan dari eksistensial gitu. Beda sama yang tadi universal. Universal ya biasanya mewakili yang semua gitu, seluruh, setiap, dan lain-lain. Contohnya misalkan PX sama dengan X adalah wanita. P adalah yang mana X-nya adalah perwira ABRI, sehingga sebenarnya perwira ABRI adalah wanita. Gitu. Nah, pernyataan ini dapat dibuat notasinya gitu ya, menjadi seperti ini. Esensial X, PX sama dengan esensial X faktorial PX sama dengan esensial X, yaitu anggotanya adalah perwira ABRI. Sehingga PX adalah ada perwira ABRI adalah wanita, benar. Gitu. Benar ya. Jadi sebagian gitu ya, atau beberapa gitu ada perwira ABRI adalah wanita, benar. Gitu. Jadi nggak semua gitu. Kalau kita pakai kata ini sebagai universal, ini malah jadi salah. Gitu ya. Misalkan semua perwira ABRI adalah wanita, itu salah. Gitu. Karena nggak semua gitu, pasti ada wanitanya. Pernyataan apa nama eksponensial, apa eksponensial ya? Bentar. Ekstensial gitu. Ekstensial X, P, Q, X bernilai benar jika ada dan hanya jika ada paling sedikit satu X yang menyebabkan QX benar. Dan jika salah, itu sebaliknya. Nah, ini harus diperhatikan. Variabel X dalam PX disebut variabel bebas, karena jika X berubah, maka nilai PX pada umumnya juga berubah. Nah, sebaliknya variabel X dalam universal X merupakan variabel terikat, karena nilai variabel X, PX tidak lagi bergantung pada nilai X. Variabel X terikat pada kuantor umumnya gitu. Jadi, nah ini sebenarnya untuk meng-highlight aja gitu. Jadi X di dalam PX itu, dalam kalimat awal itu adalah variabel bebas. Nah, sedangkan nanti X di dalam kuantor X gitu, ini adalah suatu variabel terikat yang mana ini akan nanti mempengaruhi, ini akan dipengaruhi gitu ya oleh anggota dari ini, seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai sini saja. Nanti akan saya coba buatkan video lagi berikutnya untuk menjelaskan slide ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.